Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hidrogeologi ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas besar kami. Adapun di sini nama anggota kelompoknya. Untuk latar belakangnya sendiri, hidrogeologi merupakan suatu ilmu yang meneliti air bawah tanah, di mana sangat penting untuk memahami dan mengelola sumber daya air. Dalam berbagai bidang ini, berbagai faktor seperti curah hujan, tingkat ekstraksi air tanah, dan struktur geologi suatu daerah berperan besar dalam mempengaruhi fluktuasi ketinggian muka air tanah, serta laju dari infiltrasi air ke dalaman tanah. Adapun rumusan masalah terdapat dua, yaitu yang pertama, apakah terdapat korelasi antara curah hujan musiman dengan tinggi muka air tanah di wilayah penelitian. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh aktivitas penggunaan air tanah terhadap penurunan tinggi muka air tanah di wilayah penelitian. Untuk tujuan penelitian terdapat dua juga. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan antara curah hujan dan perubahan tinggi muka air tanah. Yang kedua, mengukur tinggi penggunaan air tanah di wilayah penelitian. Di sini ada penjelasan mengenai hidrogeologi dan siklus hidrogeologi. Untuk hidrogeologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari air tanah termasuk asal-usul, pergerakan, serta sifat fisik dan kimianya di bawah permukaan bumi. Air tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti irigasi, industri, dan kebutuhan rumah tangga. Untuk siklus hidrogeologi merupakan proses berkelanjutan di alam di mana air berubah bentuk secara terus-menerus. Tahapannya dalam siklus hidrogeologi meliputi evaporasi, kondensasi, dan lain-lainnya yang dapat dilihat dari gambar di bawah. Di sini ada penjelasan mengenai air tanah dan cekungan air tanah. Air tanah merupakan suatu air yang terkumpul di rongga-rongga atau celah-celah batuan dan tanah pada kedalaman tertentu di bawah permukaan bumi. Air ini terbentuk melalui proses infiltrasi, yaitu merupakan peresapan air hujan atau air permukaan lainnya ke dalam tanah. Untuk cekungan air tanah merupakan suatu area geografis di mana air tanah terkumpul dalam jumlah besar di bawah permukaan. Ini biasanya terbentuk oleh formasi geologis tertentu yang memungkinkan penumpukan air tanah dalam lapisan batuan atau endapan tanah. Cekungan air tanah sering menjadi sumber utama air bagi daerah yang bergantung pada air tanah. Dalam kebutuhan mereka, faktor-faktor yang mempengaruhi cekungan air tanah meliputi geologi daerah, curah hujan, infiltrasi, dan aliran permukaan. Yang terakhir, pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk peta topografi mungkin dapat dilihat di gambar petanya. Berikut data curah hujan. Berikut juga data iklim. Berikut juga peta tata guna lahan, di mana pada peta tata guna lahan merupakan representasi visual yang mengevaluasi suatu wilayah dengan mempertimbangkan potensi yang ada berdasarkan faktor-faktor seperti sifat tanah, kondisi iklim, topografi, dan variabel lainnya di wilayah penelitian. Sebagian besar area terdiri dari zona tanah terbuka yang dikelilingi oleh sawah, perkebunan, dan pemukiman. Hal ini mencerminkan karakteristik penataan lahan di wilayah tersebut. Ini peta
aliran air tanah. Untuk metodologi penelitiannya, pada lokasi penelitian, proses penelitian dan pengambilan data dilaksanakan di sekitar daerah kampus ITERA dengan mengikuti arahan utara dari gerbang utama ITERA dengan radius 5 km yang tepatnya pada daerah perumahan Pemda. Untuk metode uji sumur pantau, pengukuran muka air tanah dilakukan pada tanggal 5 Desember dan 6 Desember. Data yang diperoleh merupakan data dari dua lokasi yang berbeda dengan koordinat seperti berikut. Dengan daerah pengambilan data ini diambil pada daerah utara dari Institut Teknologi Sumatera. Untuk pengukuran muka air tanah bertujuan untuk mengukur serta mengetahui berapa kedalaman air tanah dari permukaan dan kedalaman sumur dari dua lokasi yang telah ditentukan. Mungkin dapat dilihat ada tabel yang dimana pada muka air tanah dari permukaan pada 5 Desember 1,1 dan untuk 6 Desember pada lokasi pertama itu 0,9. Dan untuk elevasinya pada tanggal 5 Desember itu 3,8, pada 6 Desember naik jadi 4. Berikut pun untuk lokasi 2 atau sumur kedua terjadi penurunan untuk muka air tanah dari permukaan, sedangkan untuk elevasi muka air tanah sumur mengalami kenaikan. Berikut ada gambar sumur di samping. Untuk kelebihannya dan keterbatasan metode uji sumur pantau, kelebihan pengukuran dapat dilakukan oleh pemula tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak lainnya. Kedua, memberikan pemahaman yang lebih mengenai pengukuran yang dilakukan. Untuk kelemahannya, kurang akurat data yang diperoleh karena dapat terjadi kesalahan saat pengambilan data. Kedua, hanya memberikan informasi pada sumur pantau. Untuk hasil dan pembahasan, hasil kurva pengukuran uji sumur pantau. Pengukuran uji sumur dilakukan dengan mengumpulkan data muka air tanah dan kedalaman dari sumur. Pengukuran dilakukan di dua lokasi yang berbeda di zona 3, yaitu yang di utara, pada tanggal 5 Desember dan 6 Desember 2024. Data muka air tanah yang diperoleh dari pengukuran kedua sumur gali menunjukkan tren penurunan muka air tanah terhadap permukaan air tanah. Di sini ada grafiknya, di mana muka air tanah dari permukaan pada grafik mengalami penurunan. Begitupun pada sumur kedua mengalami penurunan, dan untuk elevasinya mengalami kenaikan. Berikut penjelasannya. Kenaikan muka air tanah pada zona 3 ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perubahan iklim, di mana pada tanggal 5 Desember iklim yang terjadi adalah pagi cerah, siang malam mendung dan hujan. Namun pada tanggal 6 iklim yang terjadi adalah pagi siang cerah, sore malamnya hujan, sehingga penurunan trek muka air tanah sumur 1 dan 2 dipengaruhi oleh penguapan air yang terjadi pada siang hari di tanggal 6. Yang kedua itu faktor curah hujan yang berubah signifikan. Jumlah dan pola hujan mempengaruhi tingkat pengisian air tanah.
hujan yang berubah-berubah pasti akan berdampak pada peningkatan atau penurunan muka air tanah. Pada tanggal 5 Desember 2024 terjadi hujan yang sangat lebat di sekitar lokasi penelitian. Dan tanggal 6 Desember 2024 terjadi hujan pada sore hingga malam hari. Sehingga jika kita melihat pada tren muka air tanah, sumur 1 penurunan terjadi yaitu 1,10 meter menjadi 0,9 meter. Sedangkan pada sumur 2 penurunan terjadi yaitu 0,5 menjadi 0,3 meter. Yang ketiga, pengambilan dan pemakaian air tanah. Dalam jangka panjang, muka air tanah dapat menurun jika air tanah diambil terlalu banyak untuk keperluan pertanian, industri, ataupun konsumsi domestik. Untuk kedua sumur tersebut merupakan sumur tempat pemukiman, di mana sumur yang kami pantau merupakan pasokan untuk kebutuhan konsumsi domestik masyarakat. Untuk kesimpulannya, metode uji sumur pantau dengan sampel 2 sumur yang berlokasi di perumahan Pemda atau arah utara dari gerbang utama ITERA dengan radius 5 km untuk hubungan curah hujan dan perubahan muka air tanah memiliki korelasi positif antara curah hujan musiman dengan tinggi muka air tanah di wilayah penelitian. Artinya ketika curah hujan meningkat, tinggi muka air tanah juga meningkat. Ketiga, muka air tanah sumur 1 mengalami penurunan dengan nilai awal 1,10 meter menjadi 0,9 meter. Dan muka air tanah sumur 2 mengalami penurunan dengan nilai awal 0,5 meter menjadi 0,3 meter yang disebabkan perubahan curah hujan. Untuk kesimpulan terakhir, aktivitas penggunaan air tanah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tinggi muka air tanah di wilayah penelitian. Penggunaan air tanah yang berlebihan dan tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan muka air tanah yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili kelompok 3 meminta maaf apabila terdapat kesalahan pada penjelasan kami, dan apabila ingin bertanya dipersilakan bertanya di kolom chat atau kolom komentar. Terima kasih.